ya. Terima kasih sudah berada di channel saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan hari ini saya ingin berbagi tentang 6 cara menjadi guru yang dirindukan. Ini berdasarkan hasil pengalaman saya sewaktu mengajar, dan beberapa kejadian membuat saya merasa ternyata saya dirindukan. Ada banyak kejadian yang menarik, yang ini menjadi sebuah hal yang indah yang akan selalu saya kenang. Dan ini saya menemukan ini sudah lama di arsip saya. Ada sebuah surat, judulnya I Love You Bestie. Nanti saya bacakan buat teman-teman ya di akhir sesi. Oke, saya bacakan ini di akhir sesi ya. 6 cara efektif untuk menjadi guru yang dirindukan adalah yang pertama, niat. Niatkan apa yang kita lakukan ini sebagai amal ibadah. Kebayangkan teman-teman, terutama yang menjadi guru, kalau setiap hari kita bisa berbagi ilmu, dan ilmu ini dipakai oleh murid-murid kita, maka selama dia memakai ilmu yang sudah kita sampaikan, maka pahala itu akan mengalir. Tidak hanya sewaktu kita hidup, tapi juga saat kita mati, insya Allah. Jadi buat yang saat ini menjadi guru, jadikan ini sebuah profesi, dan memang sebuah profesi yang mulia. Karena jujur aja ya, saya waktu menjadi guru itu, walaupun aktivitas saya padat gitu ya, dari pagi sampai sore saya mengajar gitu, kemudian malam saya sepulang dari sana saya bertemu anak-anak, dan malam kadang saya mempersiapkan untuk besok gitu ya, besok saya mengajar itu, tapi saya merasa saya nggak pernah, badan saya tuh fit gitu, karena mungkin jiwa saya tuh merasa nyaman gitu, merasa bahagia, merasa happy. Bahkan kadang kalau misalnya ada masalah di rumah gitu ya, tak ada hal yang mengganggu saya gitu, itu pas ketemu berada di dalam kelas itu lupa semuanya gitu. Kayak saya mengamati murid-murid saya, itu menjadi sebuah pembelajaran buat saya juga. Kadang saya suka berpikir gitu, yang jadi guru, mereka juga adalah guru bagi saya gitu. Jadi saya banyak belajar dari mereka. Dengan niat yang ikhlas, insya Allah pekerjaan yang gak mudah ini menjadi lebih powerful, menjadi lebih nyaman kita jalaninya. Karena jujur aja gitu, kadang menjadi guru itu memang harus terus diperbaharui niatnya, karena banyak kendala-kendala, banyak benturan-benturan, mulai dari tugas yang banyak, terus tekanan-tekanan yang mungkin kalau di sekolah yang mahal gitu kan ada ingin dari orang tua gitu ya, kan orang tua juga macam-macam, dan murid-murid juga macam-macam gitu. Nah, dengan niat kita yang kuat bahwa kita ingin memberi ilmu, kita ingin mempunyai amaliyah di akhirat nanti, insya Allah halangan apapun itu akan menjadi mudah buat teman-teman. Kadang kan benturan guru tuh ya, terutama guru honorer gitu ya, dia mengajar mungkin yang hampir sama dengan guru yang sudah pegawai tetap gitu, tapi apa yang kita terima tidak sama gitu ya, atau mungkin nah itu kan kadang mempengaruhi niat, atau mungkin kita sudah menjadi guru yang begitu kreatif, begitu ekspor gitu ya, tapi ternyata penghargaan dari sekolah kurang gitu, dan ini juga kan akhirnya menurunkan niat. Tapi percayalah, apa yang kita lakukan hari ini, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan membuahkan hal yang indah pada akhirnya. Jadi guru itu ya harus niat yang kuat, sabar, ikhlas gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berempati. Ini penting sekali, karena yang kita hadapi itu manusia gitu ya, makhluk kecil yang di tangan kita lah gitu. Dia akan tumbuh menjadi manusia-manusia yang seperti apa gitu, apa karakter apa yang ingin kita buat. Karena kan jujur ya, saya suka agak miris gitu sama anak-anak yang murid-murid yang mungkin di rumahnya kurang perhatian gitu ya,
mungkin ada orang tuanya yang memang sibuk gitu, atau memang ada pola asuh yang kurang baik. Saya pernah ya punya murid yang, jadi saya pernah ada di sekolah yang level menengah ke atas, juga ada yang di level menengah gitu, ke bawah gitu ya ada. Dan ini sebuah pembelajaran yang banyak banget berarti dalam hidup saya. Jadi ada murid saya yang itu pagi nggak sarapan, kadang dia istirahat makannya. Jadi waktu berangkat dia nggak sarapan, terus dia harus berjalan jauh, terus kemudian nggak sarapan. Nah dia makan itu, jadi dia dikasih bekal jajan ya, uang gitu. Nah itu dia jajanin waktu jam istirahat, itu sekitar jam 9 jam 10 ya. Nah dia makan, dan itu untuk sampai dia pulang nanti, dan sekolah itu baru memulangkan dia jam 2, kadang jam 3. Makanya saya kadang ngeliat dia pucat gitu ya. Nah untuk anak yang seperti ini, kadang saya mengingatkan gitu ya, kalau pas jam istirahat atau pas jam makan siang, dia kan kalau jam makan siang, kalau dia udah habiskan uangnya di istirahat yang pertama, itu dia udah nggak makan lagi gitu. Nah kadang saya suka ingatkan kepada teman-temannya yang yang punya makanan lebih, silahkan berbagi gitu ya, atau kalau misalnya saya ada makanan lebih ya saya bawa, saya bagi gitu ya. Nah kan itu nggak bisa setiap hari gitu, dan dia juga malu gitu. Nah itu kadang dilema gitu antara, aduh gimana ya, saya ngerti sih ini anak kenapa susah menerima pembelajaran gitu kan, karena dia sampai sekolah aja udah energinya udah habis gitu untuk menyerap ilmu, gimana gitu, kadang lemes nih. Hal kayak gitu yang kita sebagai guru waktu di kelas tuh ya coba berempati gitu, dan melihat dan coba berada di posisi dia gitu. Itu yang level bawahnya. Di level atasnya ada yang dia emang sibuk orang tuanya gitu, jadi nggak ada perhatian. Dia sebenarnya anaknya pemberani, terus cerdas gitu ya. Terus tapi dia punya kelemahan, dia nggak bisa bergaul gitu. Jadi kalau misalnya dia salah, dia langsung kebuli gitu sama teman-temannya. Karena kan kalau SD tuh anak perempuan tuh, anak lakinya tuh lebih super power gitu. Jadi kalau anak perempuannya salah tuh langsung dibully gitu, keseringan tuh kayak gitu. Nah kadang saya suka ada di posisi untuk membela dia gitu ya, terus mencoba untuk memotivasi semangat dia gitu, bahwa apa yang dia lakukan, dia nggak usah terlalu pedulikan teman-temannya, karena itu tuh buliannya itu membuat dia down gitu. Terus dia juga jadi nggak nyaman belajarnya gitu, sampai akhirnya dia tuh menjadi anak yang pemurung, anak yang nggak ada motivasi gitu, karena kan dia serba salah gitu. Nah sampai dia pernah bilang gitu ya ke saya waktu saya istirahat, di meja saya dia datang, terus kamu kenapa nak? Enggak, dia liatin saya aja gitu. Udah makan belum? Udah. Ibu lagi ngapain gitu, dia nanya kan. Lagi ngerjain tugas ngoreksi teman-teman. Kenapa? Terus dia liatin saya, terus dia bilang, ada Ibu Hesti, ibu saya gitu. Ya Allah, tek gitu, saya merasa Masya Allah, ini anak kenapa gitu. Saya tahu mungkin dia kehilangan sosok ibu gitu ya, ini karena sibuk. Biasanya kalau di momen bagi rapot itu kayak saya kalau menyampaikan laporan kepada orang tua murid tentang anaknya, itu biasanya saya kadang suka mencoba untuk meraba dulu gitu, ini orang tuanya karakternya seperti apa ya gitu, dia terhadap anaknya. Apakah kalau misalnya dikasih tahu kekurangan anaknya, maka nextnya dia akan support, dia akan membantu anaknya, atau malah
kebalikannya gitu, akan menjudge anaknya gitu, marah-marahin gitu ya. Nah itu biasanya waktu sesi bertemu dengan orang tua itu saya sambil mempelajari apa sih yang terjadi di keluarga mereka gitu. Nah hal-hal seperti itulah yang kita harus berupaya untuk berempati kepada murid kita, berada di posisi dia gitu. Jadi kita bisa fair gitu sama perkembangan dia. Yang ketiga adalah tulus. Anak didik kita itu sebenarnya bisa merasakan apakah kita mengajar dengan ketulusan atau dengan kemarahan atau dengan kekesalan gitu ya. Apa yang dari hati itu akan sampai ke hati, begitu juga kebalikannya. Dan ketulusan ini sebenarnya menjadi support bagi guru dan juga bagi murid gitu. Yang keempat adalah menjadi guru yang kreatif. Menjadi guru yang kreatif ini ada jadi sebuah tantangan juga. Bagaimana kita berupaya untuk menyampaikan materi yang bisa lebih fun, lebih menyenangkan. Karena dengan posisi anak menyenangkan, maka apapun akan mudah gitu. Namun juga tepat sasaran gitu, sesuai dengan target yang ingin kita capai. Nah ini tuntut kreativitas dari seorang guru, bagaimana memformulasikan materi yang ingin disampaikan menjadi sesuatu yang menarik, menyenangkan, dan anak-anak bisa memahami. Saya biasanya dulu kalau jam istirahat itu saya suka ke perpustakaan, cari-cari hal-hal yang bisa menjadi media pembelajaran atau cari-cari ide gitu ya, atau baca, memperkaya diri lah intinya. Makanya murid-murid saya kadang kalau misalnya jam istirahat nyari saya tuh biasanya dia ke perpustakaan ya. Udah tahu sendiri oh pasti Bu Esti ada di perpustakaan ya. Saya memanfaatkan lah ya, sambil kan kadang kalau saya di luar anak-anak suka ngerebutin gitu. Jadi kalau di perpustakaan kan saya memanfaatkan waktu biar nanti saat mempersiapkan pembelajaran saya bisa lebih punya bahan untuk membuat pembelajaran yang kreatif dan anak-anak senang. Karena kalau anak-anak senang terus hasilnya bagus, kita juga senang gitu, impact ke kita. Yang kelima adalah semangat. Semangat ini penting untuk seorang guru karena tantangan yang dihadapi ini luar biasa sebenarnya. Bayangkan kita bersama mereka itu dari pagi sampai sore kadang ya, dan jumlahnya itu bukan satu gitu. Yang sekarang work from home nih, ibu-ibu yang sekarang work from home pasti bisa merasakan bagaimana ngurusin anak satu aja gitu ya, memberikan pembelajaran bagi mereka aja itu kadang banyak gemesnya gitu kan. Nah kita sebagai guru harus bersama mereka, harus ngurusin misalnya satu guru ada 24 anak, maka harus ngurusin 24 anak dan harus bisa menyampaikan dengan baik, harus bisa menjadikan pembelajaran ini menyenangkan, harus bisa membuat mereka mengerti, harus bisa disukai agar mereka nyaman. Banyak keharusan, tapi jangan khawatir kalau kita terbiasa melakukan itu dan kita menjadikan keharusan itu sebagai sesuatu hal yang membuat diri kita menjadi lebih powerful, menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari, maka itu adalah sebuah keharusan yang membuat kita menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah memaafkan. Ini penting karena kadang nggak semua anak itu bisa memahami kita sebagai seorang guru. Kadang nggak semua anak itu menghargai kita mungkin, atau nggak semua anak itu punya akhlak yang baik, tata cara yang baik gitu terhadap guru, terhadap teman-teman. Kita sebagai guru berupaya untuk memaafkan dan mengerti mereka, karena tujuan mereka hadir itu ya untuk diberi pendidikan, diajari gitu ya, diberi ilmu, dimana ilmunya itu ya mereka belum tahu apa-apa kan gitu, mereka butuh gitu. Saya pernah punya pengalaman waktu itu saya mengajar, sebelum mengajar guru yang mengajar sebelumnya gitu. Jadi setiap naik tahun ajaran itu kan misalnya sekarang
kelas 3 gitu, terus kan ada guru yang naik ke kelas 4 gitu, atau ada guru yang pindah kelas gitu. Nah, guru yang lamanya itu mengingatkan kepada saya, Westi, tuh anak-anak yang ini gitu, itu nggak bagus tuh anaknya, gini diceritain hal yang kurang baiknya. Dan catatan story dari guru sebelumnya itu ya saya terima untuk pengetahuan saya juga gitu, agar saya bisa memahami bagaimana cara menanganinya. Dan bener aja gitu, pas masuk kelas, waduh gitu ya, berani, terus agak-agak urakan kayak gitu ya. Dan saya coba cari cara gitu, gimana nih caranya biar potensi dia, beraninya dia, urakannya itu jadi sebuah hal yang, karena gini ya, anak itu kan sebenarnya semuanya pengen diterima, walaupun mungkin dia kurang baik. Dan kurang baik itu kan bisa jadi karena didikan dari mana gitu kan, dari orang tuanya atau dari kisah-kisah dia sebelumnya gitu. Dan dia juga kan berupaya untuk butuh didikan gitu kan, makanya kita ini sebagai pendidik kan. Nah biasanya untuk anak-anak yang seperti itu pernah saya jadikan ketua kelas. Jadi kalau jadi ketua kelas kan dia sadar sendiri kalau dia harus menjadi contoh yang baik, terus kemudian keberaniannya dia juga jadi ditakuti sama teman-temannya gitu. Dan iya, alhamdulillah kelas tuh jadi tertib, jadi tenang, jadi nyaman gitu ya. Dan sampai sekarang hubungan saya sama dia baik gitu. Dia merasa terapresiasi gitu ya, dia ya, belum pernah dia jadi ketua kelas gitu, tapi saya tunjuk jadi ketua kelas itu buat dia prestasi banget gitu, berharga sekali, alhamdulillah gitu. Dan saya juga sempat kaget waktu saya resign sebagai guru gitu, kita harus berpisah kan, itu dia nangis, anak yang jagoan banget gitu ya di kelas. Satu sekolah tuh gak ada yang berani sama dia, kalau udah istirahat ada dia tuh pada takut semua gitu. Itu pas saya pergi dia nangis terus dia lucunya tuh nangisnya tuh saya nggak tahu dia nangis gitu ya. Saya cuma Westi itu anak lakinya tuh di kelas, kenapa gitu kan. Saya waktu itu kan pas mau resign ya, saya pamitan sama mereka, kenapa, ternyata mereka, ya Allah, namanya anak laki kan malu kalau nangis gitu ya. Tapi ya gimana gitu, mungkin mereka sedih dan benar-benar sedih. Insya Allah mereka tiduran jadi kayak tengkurap gitu, tengkurap di pojokan saking malunya gitu, nggak mau kelihatan kan. Kelas tuh kan kalau di bangku kan kelihatan sama teman-temannya gitu, jadi dia tiduran. Dan itu nggak satu orang gitu, sama teman-temannya gitu. Di situ saya, ya Allah gitu ya, kalau kita berupaya untuk menjadi guru yang baik buat mereka gitu ya, kalau kita ya tulus gitu ya, kita menyayangi mereka, maka mereka akan menyayangi kita juga. Saya bacakan ya surat dari murid saya bacakan ya suratnya, walaupun sudah agak memudar tulisannya. I love you, Westi. Ketika diriku memasuki ruangannya dipenuhi anak-anak sebayaku. Ramai suasana di ruangan yang tak asing, ruangan tempat kelasku, kelas 4A. Kutunggu-tunggu pahlawan tanpa jasa, yang tak lain namanya guru. Akhirnya sosok bayangan berjilbab melintas. Ia menyapa murid barunya dengan senyum cerah. Ia menyapa murid barunya dengan ramah. Ia menyapa murid barunya dengan cinta. Dialah yang bernama Westi. Akhirnya ia resmi menjadi guruku. Ia mengajar studi sains, matematika, dan bahasa Inggris. Aku tak menyangka beliau adalah teman sekantor ayahku
Terkadang muridnya membuat punah, sadari banyak kesalahan yang berbuat padanya. Bibirnya banyak mengeluarkan nasihat. Ia juga suka menulis. Ketika ku pinjami majalah favoritku, majalah buku, untuk mengikuti lomba mengarang cerpen guru. Setelah meminjamnya, ia berterima kasih. Aku senang padanya. Ia tak kalah baik dengan guru kelas 3ku, Bu Linda. Saat ku kenal kegiatan hari Jumat, kegiatan keputrian, tentang bagaimana belajar menjadi putri. Namun kegiatan keputrian tahun lalu yang bertepatan dengan tahun 2012 dan hari Jumat, aku begitu kaget ketika dia mengabarkan sebuah kalimat setelah aku mengerti bahwa ia akan pindah mengajar. Sunyi, ruangan penuh dengan suara tangisan. Wajah kami semua merah. Mata kami merah. Merah bukan karena dicat. Hati kami, hati Ibu Hesti terkuras. Terkuras oleh sebilah pedang. Sebilah pedang itu adalah kepergian Bu Hesti. Semuanya meratapi kepergiannya. Tak menangis hanyalah murid yang tak berhati. Saat ia melanjutkan langkahnya menuju kelas 10, semut-semut yang tak lain adalah kami. Baru mulutnya, masih berisak tangis. Ia membiarkan wisata bersama, wisata berenang di batu. Kami sebenarnya senang kalau itu adalah hari terakhir kami bersama guru tercinta kami, Bu Hesti. Sampai gugur kembali, kami menempatkan murid untuk tinggal sendiri di Bu Hesti. Semuanya memikirkan kasih sayang Bu Hesti. Tak pernah kulihat mereka yang tegar menangis, mereka yang punya hati. Kelas kami menjadi bahan perhatian di kelas-kelas lain, karena kelas kami paling penuh dengan suara tangisan, suara menanyakannya. Kami diam dan menyimpan apa yang dialami Bu Hesti di dalam lubuk hati terdalam. Itu memang dijadikan rahasia. Semua yang tak punya hati mengejek kami dengan mulut pedasnya. Namun tidak bagi yang tegar, namun mempunyai hati. Mereka mengelus-ngelus punggung kami dan mengatakan Bu Hesti akan sering bertemu dengan muridnya. Namun tangisan, sendu kami belum berhenti. Suara kami serak. Demikian berbagi saya hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya mungkin saya agak lemah bicaranya.